Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ronggo Prasetyo, NPM 1004170, akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul penerapan restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana percobaan pencurian pada tahap penuntutan studi kasus di Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Adapun yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini, hukum dan masyarakat adalah unsur yang tidak dapat terpisahkan. Tanpa ada istilah ubi societas ubi ius. Di situ ada masyarakat, maka di situ ada hukum. Hukum hadir di dalam masyarakat adalah untuk terciptanya masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Namun dalam pelaksanaannya perlu yang namanya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam pelaksanaan peradilan di Indonesia, peranan kejaksaan sebagai dominasi adalah satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan apakah suatu perkara dapat diteruskan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti sebagaimana KUHP. Diketahui juga kejaksaan menganut asas oportunitas, yang berarti jaksa diberi kewenangan untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Teknis penyelesaiannya yaitu melalui SP3 dan SKP2, namun akibat legalitasnya perlu mengajukan ke pengadilan sehingga prosesnya itu lama. Hingga pada akhirnya kejaksaan menerbitkan aturan kebijakan mengenai keadilan restoratif, yaitu melalui Perda Nomor 15 Tahun 2020, yang mana di dalamnya mengatur mengenai syarat-syarat suatu perkara dapat diterapkannya restoratif justice. Jenis kejahatan percobaan pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat diterapkan restoratif justice, seperti contoh kasus yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Bandung dengan terdakwa bernama Al-Khalida Gultom, yang mana ia telah melakukan percobaan pencurian terhadap satu unit sepeda dan satu unit tabung gas, hingga pada akhirnya ia didakwakan atas pasal 362 junto pasal 53 ayat 1 KUHP. Dengan melihat kasus tersebut, tidak seharusnya Kejaksaan Negeri Kota Bandung menerapkan restoratif justice terhadap terdakwa Al-Khalida Gultom, mengingat memenuhi syarat sebagaimana Perda Nomor 15 Tahun 2020. Dan adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini, yang pertama, apakah yang menjadi indikator jaksa dalam menerapkan mekanisme restoratif justice terhadap penyelesaian tindak pidana percobaan pencurian ditinjau dari Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Yang kedua, bagaimana implikasi penerapan restoratif justice terhadap tindak pidana percobaan pencurian yang ditangani Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Untuk menjawab identifikasi masalah dalam penelitian ini, maka di sini ada hasil dan pembahasan, yaitu penghentian penuntutan melalui restoratif justice harusnya memenuhi syarat-syarat serta unsur-unsur dalam pelaksanaannya. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak semua perkara dapat diterapkan restoratif justice. Kejaksaan sebagai wujud dari dominasi itu juga hingga pada akhirnya menerbitkan Perda Nomor 15 Tahun 2020. Terkait perkara yang dapat diselesaikan melalui restoratif justice disebut dalam pasal 5 ayat 1, di mana syarat-syarat dapat diterapkan restoratif justice, yaitu yang pertama, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, kemudian yang kedua, ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun, dan yang ketiga adalah nilai kerugian yang dialami korban tidak lebih dari 2.500.000. Salah satu perkara yang dapat diselesaikan melalui restoratif justice adalah perkara percobaan pencurian yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Bandung yang sudah saya jelaskan tadi di latar belakang, dengan tersangka bernama Al-Khalida Gultom, nomor perkara PDN 995 garing Bandung garing 11 garing 2021, yang mana pada akhirnya dituntut oleh jaksa selama 6 bulan. Nah, di contoh kasus yang kedua, berbeda dengan kasus yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Mempawah dengan tersangka berinisial WA, yang mana telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian kabel grounding kabel listrik PTPLN di Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Namun, berhasil diterapkan restoratif justice. Nah, kemudian terdapat data jumlah perkara percobaan pencurian di Kejaksaan Negeri Kota Bandung tahun 2021 sampai 2022, yang mana terdapat 24 perkara. Di tahun 2021, dalam kurun waktu Januari sampai Desember, terdapat 11 perkara, yang mana semuanya diteruskan ke pengadilan dan tidak ada satupun yang diterapkan restoratif justice. Dan kemudian di tahun 2022, dalam kurun waktu Januari sampai Oktober, terdapat 13 perkara, yang mana semuanya diteruskan ke pengadilan dan tidak ada satupun yang diterapkan restoratif justice. Nah, sebenarnya Kejaksaan Negeri Kota Bandung telah melakukan restoratif justice, yang mana perkara di Kejaksaan Negeri Kota Bandung yang diselesaikan melalui restoratif justice di tahun 2022 yaitu 7 perkara. Yang pertama pencurian 2 perkara, yang kedua laka-lantas 1 perkara, dan yang ketiga penadahan 1 perkara, penganiayaan 1 perkara, narkotika 2 perkara. Nah, dalam hal ini yang menjadi tugas kejaksaan adalah mensosialisasikan korban maupun publik apa saja jalur hukum yang dapat ditempuh. Karena bagaimanapun sangatlah perlu penyelesaian restoratif justice ini dilakukan secara komprehensif di Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Karena setiap kebijakan pada hakikatnya akan membawa implikasi bagi pihak yang terlibat secara langsung maupun yang tidak terlibat secara langsung.
yang mana dapat berimplikasi hukum, yaitu yang pertama terhadap pelaku, yaitu yang pertama pelaku menyadari kesalahannya, yang kedua bertanggung jawab secara sukarela, yang ketiga mendapatkan pengampunan, dan yang ketiga pelaku dibebaskan dari segala penuntutan. Kemudian implikasi hukum yang kedua yaitu bagi korban, yang pertama korban diberikan forum untuk menyampaikan penderitaannya, yang kedua korban mendapat ganti rugi, yang ketiga korban dapat memberikan pengampunan. Bagi Kejaksaan Negeri Kota Bandung sendiri dapat berimplikasi hukum, yaitu yang pertama beban penanganan perkara berkurang, yang kedua hemat anggaran tenaga, yang ketiga fokus perkara yang lebih berat, dan yang keempat persepsi publik membaik. Maka dari itu timbullah kesimpulan dalam penelitian ini. Yang pertama, indikator jaksa dalam melakukan restoratif justice mengacu pada ketentuan yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 Perja nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yaitu terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun, dan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari 2.500.000, dan perkara yang diselesaikan dapat melalui restoratif justice ini dikecualikan untuk beberapa perkara sebagaimana pasal 5 ayat 8. Yang kedua, secara konseptual sudah ada peraturan yang mengatur pelaksanaan restoratif justice di kejaksaan. Namun secara faktual dan pelaksanaannya belum terrealisasi secara komprehensif dan maksimal. Dapat dilihat bahwa penyelesaian secara restoratif justice masih kurang dilakukan di Kejaksaan Negeri Kota Bandung terhadap perkara tindak pidana percobaan pencurian. Namun terkait penyelesaian restoratif justice di luar perkara percobaan pencurian sudah berjalan dengan baik sesuai aturan sesuai yang ada, namun belum dilakukan secara maksimal. Hal ini karena tidak semua perkara yang masuk dapat diselesaikan dengan restoratif justice. Tentu pihak kejaksaan sudah berupaya dengan maksimal, namun tetap penyelesaiannya yang terpenting adalah kesepakatan antara korban dan pelaku dengan dibantu prosesnya oleh Kejaksaan dari Kota Bandung. Mungkin sampai situ saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.